Уверен, мой достойша. Get your respect. This is not America. Don't be a hero. Take him back to the hall. Yes, работать! Saat sudah di ruang isolasi, Kyle kembali mendengar suara tahanan dari ruang sebelah dan Kyle kembali menepuk tembok. Berminggu-minggu Kyle dikurung di sana hingga akhirnya dia terbiasa dengan suara teriakan dari tahanan di ruang sebelah yang masih misterius tersebut. Saat dirinya keluar, Kyle pun harus berhadapan kembali dengan Andre dan kawan-kawan. Beruntung ada seorang sipir di sana yang mengamankannya. Don't start, or I put you both in the hole. Kyle yang perlahan sudah mati rasa pun diam-diam membaca buku yang ditulis oleh tahanan 451 dan saat ketahuan, Kyle bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ketika jam makan, tak diduga Andre lagi-lagi kembali menghampiri Kyle dan mengganggunya, hingga akhirnya Kyle nekat menghampiri balik Andre dan memukulnya, hingga terjadi sebuah pertarungan yang mengakibatkan Kyle harus kembali dimasukkan ke dalam ruang isolasi untuk waktu yang sangat lama. Nice to see you again. I'll see you tonight. Going inside for a long time. When the shit hits the fan, we all look for God. But by then... Dengan keadaan semua ini, ternyata perlahan membuat mental Kyle semakin kuat dan memutuskan untuk berjuang sendiri dengan berlatih di dalam ruang isolasi. miserable life. We all have our way of dealing. Saat dirinya keluar, Kyle bahkan semakin terus dan terus berlatih. Saat orang sedang tidur, dia melatih fisiknya. Saat hujan turun dan orang lain berteduh, Kyle justru berlari. When you've taken your last step, forget the world you come from. Embrace. When you can't go no more. Hingga akhirnya si sipir Tolik melihatnya dan mengatakan bahwa Kyle sudah siap untuk ikut Sparka. Saat harinya tiba, Kyle dilawankan dengan Andre dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada awalnya Kyle kalah dari Andre, namun akhirnya Kyle berhasil menendang biji pelirnya, kemudian menggigit leher Andre hingga urat syarafnya putus. Feels good, doesn't it? Dari situ kemampuan Kyle semakin terlatih dan semakin kuat. Namun di sisi lain,
Tahanan 451 yang melihatnya merasa sangat prihatin melihat keadaan Kyle, di mana Kyle secara tidak sadar sudah masuk dalam permainan para sipir dan kepala penjara tersebut, menjadi budak dan tunduk pada peraturan permainan mereka. Saat berada di kamar sel pun, Kyle bahkan sudah tidak takut lagi dengan tahanan 451, dan justru mereka berdua malah menjadi teman baik. What are you looking at? Do you even know who you are? Suatu hari saat tepat hari kemerdekaan Rusia, Jenderal Usop mengadakan sebuah acara khusus kemerdekaan di penjara. Ternyata, Billy memutuskan untuk kabur dengan memanfaatkan situasi tersebut. Billy bercerita bahwa daripada dia dibohol terus di penjara, lebih baik dia mati saat melarikan diri. Sebagai sahabat yang baik, Kyle pun memberikannya bantuan dengan memberikan sejumlah uang kepada Billy. You are the American. I am Balya. Gordon's orders, no trouble today. That's the guy that transferred from the other jail to fight you. Nahas, pelarian tersebut harus gagal karena para sipir berhasil mengetahuinya. I don't want to ruin your pretty face. Ternyata, Malakai yang merupakan sahabat Billy dan Kyle memiliki kesepakatan dengan sipir Tolik dengan menukar informasi pelarian tersebut dengan sebuah obat kudik untuk dirinya. Hal tersebut pun diketahui oleh tahanan 451 yang diam-diam melihat dari belakang blower penjara. Sebagai hukuman, Billy pun terpaksa harus melayani seorang pria berbadan besar bernama Palyala yang sebenarnya hanya memiliki titik seukuran spidol permanen merek Snowman. Get out! You go numb to it. Esok paginya, Billy ditemukan sudah sekarat karena dihajar habis-habisan oleh Palyala. Get out. Saat detik-detik terakhir hidupnya, Billy memberikan pesan kepada Kyle untuk jangan kehilangan jati diri dan menjadi budak dari permainan para sipir dan kepala penjara. Billy pun akhirnya dikebumikan dengan kurang layak. He finally escaped, but in a different way. Saat hari di mana Sparka diadakan, Kyle ternyata harus bertarung dengan Palyala. Namun dengan semenjak kejadian Billy tewas, ternyata Kyle mengikuti wasiatnya untuk tidak bertarung dan menjadi bagian dari permainan itu lagi. Sehingga saat Palyala menyerang, Kyle hanya duduk terdiam dan tak melawan. Hal tersebut pun membuat sipir dan Jenderal Usop marah. Kemudian, Kyle digiring ke tengah lapang untuk diikat di tiang selama berhari-hari sampai dia memutuskan untuk mau bertarung kembali. Tulik, what the hell is going on? Di sisi lain, tahanan 451 menemui Malakai dan meminta sebuah minyak tanah untuk ditukar dengan sejumlah uang. Ternyata, di balik sosok pejamnya, napi 451 ini adalah seseorang yang humanis dan benci dengan pengkhianatan. Di situ dia ingat ketika saat masih kecil, dia sering dijadikan budak pelampiasan nafsu oleh omnya, hingga akhirnya dia membakar omnya tersebut, dan itulah asal-usul napi 451 masuk penjara hingga menjadikannya sosok kejam di sini. Setelah flashback, Malakai pun dibakar hidup-hidup. Help me. Di sisi lain, para geng di penjara pun memutuskan untuk saling berdamai karena melihat sosok Kyle yang menjadi pemenang atas dirinya sendiri karena tidak ikut dan tunduk kepada para petugas penjara. Hal tersebut pun membuat Jenderal Usop dan para sipir penjara semakin geram. Hingga akhirnya mereka terpaksa harus membuat Kyle bertarung dengan seseorang tahanan yang misterius. Ternyata tahanan tersebut adalah seorang pria berbadan raksasa yang nampak terlihat seperti monster.
Dan faktanya, napi tersebut adalah napi yang selama ini selalu teriak saat Kyle berada di ruang isolasi. Kyle pun beberapa kali mencoba menepuk tembok untuk memberitahu si raksasa bahwa Kyle adalah temannya saat di ruang isolasi. Hingga akhirnya si raksasa perlahan mendekati Kyle dan berpihak padanya. Saat akan menyerang, para sipir pun menembak si raksasa beberapa kali, namun dia tetap bertahan hingga para sipir dilempar dan membuat pintu sel tahanan lain jebol. Di sisi lain, si raksasa pun harus meninggal dunia dengan keadaan yang sama mengenaskannya dengan Billy. Saat para tahanan sedang mencoba melarikan diri dan sebagian lainnya berbuat kerusuhan, Kyle dan Napi 451 pun duduk dengan santai berdua. Tiba-tiba, Napi 451 mengatakan bahwa dirinya bisa mengeluarkan Kyle dari penjara tersebut. Tapi ada satu syarat, dia harus membawa bukti-bukti kebusukan Jenderal Usopp sehingga pemerintah mengetahui seberapa buruknya sistem di penjara ini. Kyle pun setuju. Namun, untuk menjalankan rencananya, Kyle harus bertarung sekali lagi bersama Paliala untuk terakhir kalinya. Napi 451 ternyata punya informasi bahwa saat dirinya menang atau kalah, para petugas tetap akan membunuhnya di sebuah parkiran mobil, dan disitulah rencananya akan dijalankan. Tiba harinya pertarungan, akhirnya Kyle berhasil mengalahkan Paliala, dan attack terakhirnya Kyle dedikasikan khusus untuk Billy. This is for Billy. Saat pertarungan selesai, benar saja sipir Tolik membawa Kyle ke parkiran untuk dihabisi. Sampai di sana, ternyata Napi 451 sudah masuk melalui saluran air. Kemudian saat akan dieksekusi, Napi 451 langsung menghantam sipir Tolik hingga tersungkur. Selanjutnya, Napi 451 menyuruh Kyle untuk menyamar sebagai salah satu rekan dari Jenderal Usopp. Namun, 451 pun menitip pesan agar Kyle memberikan semua buktinya kepada media dan pemerintah. Dan satu lagi, dia titip pesan agar Kyle berhenti coli dan main TikTok. Dengan sedikit khawatir, Kyle pun perlahan menyetir mobilnya keluar penjara hingga akhirnya bisa lolos dari sana. Di sisi lain, Napi 451 diam-diam masuk ke ruangan Jenderal Usopp untuk mencabut satu persatu giginya dengan tang yang dia bawa. Karena Jenderal Usopp sudah terlalu banyak omong kosong. Saat selesai, terlihat Napi 451 sedang minum dengan santai ditemani Jenderal Usopp yang sudah terkapar di lantai. 3 bulan kemudian penjara tersebut pun dikabarkan ditutup. Dan film ini akan mengejarkan kita untuk tetap jadi diri sendiri dan tidak menjadi budak nafsu orang lain, sehingga menjadikan kita sebagai makhluk omnivora yang sesungguhnya. Dan tamat. Ending yang sangat menyenangkan.